Dialog hari ini. Sahabat, kalau kita melihat dari sejak adanya COVID-19 di Indonesia, sudah bahkan sampai masuki di wilayah Kabupaten Sidoarjo, ini kan banyak sekali istilah-istilah yang mungkin kita dapatkan begitu ya dalam hal pemeriksaan terhadap virus dari COVID-19 ini sendiri. Nah, apa saja sih? Kalau yang saya tahu sih banyak ya sahabat. Mungkin Anda juga sudah tidak asing lagi dengan istilahnya rapid, swab, atau mungkin PCR, ataupun istilah-istilah pemeriksaan lainnya. Semakin kesini kayaknya semakin banyak begitu ya pilihan-pilihannya. Nah, kita coba untuk membahas bersama, mengenal lebih dalam lagi tentang perbedaan rapid test antigen dan pemeriksaan swab ini seperti apa. Nah, kenapa kok kita ambil yang dua ini? Nanti kita ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Suara Sidoarjo. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Hinutri Sulistiorini Ririn MMRS ya, selaku Kepala Puskesmas Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Apa kabar Dr. Hinu? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Iya, saya selalu ngefans loh ya sama Dr. Hinu tuh karena selalu fashionable gitu loh ya. Aduh, keren banget. Masya Allah. Senang sekali pagi ini bisa ketemu lagi dengan Dr. Hindu. Ini tadi dari Puskesmas ya Dok, langsung ke sini ya. Dari Puskesmas langsung ke sini. Deket kok tapi ya. Oke, baik. Nah, kali ini kita ingin mengenali begitu ya tentang perbedaan rapid test antigen dan pemeriksaan swab. Tapi ngomong-ngomong nih Dr. Hindu, kenapa sih kita ambilnya tentang rapid test antigen dan swab? Iya, ya, silakan sudah langsung ya. Iya, boleh. Iya. Ya. Halo sahabat Suara Sidoarjo, saya Dr. Hinutri Sulistiorini. Saat ini saya berdinas di Puskesmas Sidoarjo. Hari ini mendapatkan tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk mengisi salah satu acara favorit sahabat sekalian, yaitu di materi yang saat ini sedang kita bahas, perbedaan antara ada rapid test, ada rapid antigen, ada rapid antibody, ada swab, ada PCR. Apa itu mungkin semuanya bagi sahabat itu hal yang sangat awam, sehingga kami berterima kasih sekali pada Suara Sidoarjo memberi kesempatan kami untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan sehingga masyarakat bisa lebih memahami kondisi yang saat ini sedang kita alami. Mungkin begini Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, saat ini ketika kita atau negara kita sedang dilanda pandemi, tentunya Kabupaten Sidoarjo juga menjadi salah satu kabupaten yang terkena dampak pandemi. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Timur yang sangat aktif dalam menanggulangi penularan atau mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sahabat Suara Sidoarjo, saat pertama kita mengalami pandemi, tentunya teman-teman sekalian mendengar saat itu sedang booming tentang rapid antibody. Apa itu rapid antibody? Yang saat ini berpindah lagi ngetren menjadi rapid antigen. Kemudian masih ada saat itu di sela-sela rapid antibody, rapid antigen masih ada yang namanya swab. Sahabat Suara Sidoarjo, sebenarnya rapid antibody itu disebut rapid karena tes ini sangat cepat, kurang dari 24 jam. Bahkan lebih singkat lagi untuk rapid antibody ini hasilnya bisa kita ketahui 15 menit. Karena cepat disebut rapid antibody. Tentunya hanya untuk mendeteksi imunitas atau kekebalan tubuh ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Dan rapid antibody tidak bisa mendeteksi virus yang masuk itu spesifik virus COVID atau virus yang lain, gitu Mbak Tika.
Jadi rapid antibody hanya untuk mendeteksi peningkatan daya tahan tubuh atau peningkatan imunitas atau peningkatan antibodi dalam tubuh, itu yang dideteksi. Nanti antibodi yang muncul itu ada dua, jadi ada IgG dan IgM. Ketika fase akut itu antara 1 sampai 7 hari, itu akan terdeteksi IgM. Ketika IgM berarti pasien ini, penderita ini sedang dalam fase akut dan sedang di kondisi menularnya untuk deteksi rapid antibody. Tapi ketika setelah melewati 7 hari bahkan melewati 14 hari akan muncul IgG, di mana itu akan berlangsung lama karena antibody yang terbentuk adalah fase ini sudah melewati fase akut sehingga tidak menular lagi. Tapi keakuratannya dari rapid antibody hanya sekitar 18% atau paling tinggi itu 30%. Tapi kan ini benar-benar tidak bisa memilah-milah apakah yang masuk ke dalam badan kita sehingga badan kita bereaksi menimbulkan antibody. Itu virus yang masuk tadi, virus SARS-CoV-2 yaitu coronavirus atau virus batuk pilek biasa. Itu yang tidak bisa dideteksi. Karena itu keakuratannya untuk mendeteksi virus corona hanya 18 sampai 30%. Dan rapid antibody dalam sekian jam itu bisa berubah. Misalkan jam 7 diperiksa hasilnya reaktif. Bisa nanti jam 9 setelah si pasien ini istirahat, makan minum yang bergizi seimbang, antibodinya akan naik sehingga rapid antibodinya bisa non reaktif begitu. Tapi saat ini dengan fase awal yang rapid antibody demikian akurasinya demikian rendah, mungkin pemerintah Indonesia merubah cara menjadi pengadaan rapid antigen. Sekarang apa perbedaan rapid antigen? Sama-sama namanya rapid berarti hasilnya cepat. Tapi tentunya lebih lama daripada rapid antibody. Kalau rapid antibody 15 menit, rapid antigen sekitar 30 menit, Mbak Tika. Iya, tapi nggak sampai 24 jam. Sementara untuk swab PCR itu hasilnya bisa paling cepat 6 jam. Itu untuk yang di rumah sakit, tapi ketika sampel yang kita periksa itu banyak, itu paling cepat 3 hari bahkan sampai 7 hari. Nah, rapid antigen inilah yang dipakai oleh pemerintah karena pemeriksaannya cepat. Dia mendeteksi virus yang masuk ke badan itu spesifik untuk virus corona. Jadi kita tahu bahwa itu benar yang masuk itu virus corona. Tapi antara rapid antigen dengan swab, jadi rapid antigen itu bisa disebut rapid antigen atau rapid test antigen atau swab antigen. Sementara kalau swab PCR hanya namanya swab atau swab PCR. Bukan rapid PCR mboten. Karena hasilnya lebih dari 24 jam. Untuk perbedaan rapid antigen dengan swab PCR dari sisi hasil yang didapat, itu rapid antigen sekitar 30 menit, kalau swab PCR tadi antara paling cepat 6 jam, tapi bila sampelnya banyak tentunya lebih, jadi sampai 7 hari. Bahkan bisa lebih. Kemudian keakuratannya kalau rapid antigen lebih akurat daripada rapid antibody. Nggih, sahabat atau Mbak Tika nggih. Itu keakuratannya 96,8%, sementara yang swab PCR 98 sampai 99%. Dan yang diperiksa oleh rapid antigen yang dideteksi itu, jadi virus itu diselubungi, badan virus itu diselubungi oleh kapsul atau selubung virus, semuanya terdiri dari protein dan di dalamnya ada materi genetik yang berisi badan virus.
Kalau rapid antigen yang dideteksi adalah kapsulnya, kapsul atau selubung dari virus. Dan itu akan terdeteksi ketika masa akut sekitar hari ke-5, paling lama hari ke-7. Untuk hari ke-8 sudah negatif, tidak terdeteksi. Sementara kalau swab PCR itu yang dideteksi adalah materi genetik isi dari badan virus itu. Jadi ketika virus itu masuk, kalau dia masih akut, tentunya virus itu akan lengkap bentuk virusnya itu, bagian-bagian dari virus akan lengkap, ada selubungnya, ada isinya. Itu untuk rapid antigen pasti akan terdeteksi positif. Untuk swab PCR juga pasti akan terdeteksi positif. Tapi setelah melewati fase akut lebih dari 7 hari ke-8, kapsulnya ini akan pecah sehingga tidak bisa terdeteksi oleh rapid antigen. Jadi hasilnya pasti negatif untuk rapid antigen. Tapi untuk swab PCR masih terdeteksi karena dia mendeteksi isi virus atau badan di dalam badan virus atau materi genetik yang ada di dalam virus. Jadi kalau rapid antigen itu bisa mendeteksi ketika pasien itu sedang fase akut sampai 7 hari. Hari ke-8 mungkin sudah tidak terdeteksi. Kalau swab PCR bisa terdeteksi positif sampai 3 bulan ke depan, Mbak Tika. Karena apa, sahabat Sidoarjo sekalian? Ketika badan virus itu sebenarnya sudah tidak infeksius, tidak bisa punya kemampuan untuk menularkan, tapi ketika dia masih ada, walaupun itu terbelah-belah atau fragmen-fragmen virus atau menjadi bangkai virus, masih tetap swab PCR-nya masih positif. Dan ini tidak bisa dipakai acuan untuk pasien ini masih bisa menginfeksi orang lain. Tidak bisa dipakai acuan kalau seperti itu. Tentunya kita melihatnya antara rapid antigen, apakah pasien ini menular apa tidak, semuanya kita lihat dari keadaan umum pasien. Dilihat dari keadaan umum pasien apakah ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri ulu hati, mual, muntah, diare, bahkan yang sering itu lemas, badannya lemas. Kemudian bahkan hanya nyeri di leher saja ketika kita periksa PCR positif. Jadi kalau yang di awal dulu bahwa gejala dari COVID-19 itu hanya demam, batuk, pilek, sesak, nyeri tenggorok, sekarang sudah lebih jauh lagi, nyeri ulu hati, mual, muntah, lemas yang sering, kemudian ada nyeri leher, pusing sedikit, beliur sedikit, itu saja sudah ketika pasien itu ingin mencoba karena ini pandemi, coba swab PCR kok ya negatif, positif, hasilnya positif. Kemudian kalau untuk rapid antigen, ketika fase itu masih fase akut 1-7 hari dan dia ada gejala, dia kontak erat dengan pasien yang positif, tentunya rapid antigennya akan muncul hasil positif. Tapi jangan serta-merta sahabat nanti ketika hari ke-8 rapid antigennya sudah negatif, tapi yang bersangkutan masih kontak erat dengan pasien COVID, kemudian ini dianggap tidak menular, ya itu tidak bisa juga seperti itu, ngaten. Jadi benar-benar untuk apakah ini menular atau tidak, itu memang menjadi kewenangan dokter sebenarnya untuk menentukan gitu, Mbak Tika. Tapi paling tidak masyarakat tahu apa sih rapid antigen, apa sih kegunaannya, apa sih swab PCR, begitu saja. Hanya kalau masyarakat yang menentukan sendiri, oh saya rapid antigen dan saya hasilnya negatif, berarti saya tidak menular, kemudian saya tidak perlu isolasi mandiri, itu ya tidak bisa seperti itu diizinkan pasien yang menentukan, karena ketika hari ke-7 masih terdeteksi rapid antigen pasti positif, hari ke-8 mungkin bisa negatif, tapi dia kontak erat dengan pasien, sementara
dia belum mencapai hari ke-10. Jadi ini masih menular walaupun rapid antigennya negatif. Nggih. Jadi itu memang rapid antigen positif harus ditindaklanjuti dengan PCR. Tapi PCR pun kita lihat ketika itu sudah lebih dari 10 hari, lebih kalau dia tanpa gejala sudah dinyatakan sehat. Karena fase penularan di dalam KMK keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru memang 10 hari patokannya Mbak. Begitu mungkin ya Mbak Tika ya. Nah ini dia ya, kita sudah mulai paham ya, dengan perbedaan atau bingung ya, atau semakin bingung ya, mudah-mudahan tidak ya. Silakan yang ingin bergabung ikutan sharing, Anda bisa gabung di 0318961514 atau WA di 0821326409 ya, atau juga yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa komen juga di kolom chat ya, bisa DM juga ataupun inbox di Facebook Suara Sidoarjo, di LPPL Suara Sidoarjo ya, atau boleh komentar. Ini kita siaran langsung, ada kolom komentar di sana, boleh sharing atau pertanyaannya disampaikan di sana ya. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah,
Itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk and Music Hits, Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat kita masih di program Dialog Kesehatan. Kali ini kita membahas tentang perbedaan rapid test antigen dan pemeriksaan swab ya. Masih bersama dengan Dr. Hinutri Sulistiyori Ririn MMRS selaku Kepala Puskesmas Sidoarjo. Untuk yang baru saja bergabung, masih bisa kok untuk mengikuti perbincangan kita kali ini. Tapi kalau yang sudah bergabung, saya ingin sapa dulu di line telepon Suara Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, dengan siapa? Halo, dengan Sri. Ibu Sri di mana? Di Duku Menanggal 3 nomor 17. Oh, Surabaya. Masya Allah. Iya. Gimana di sana aman ya Bu Sri? Aman. Alhamdulillah. Hanya genangan kecil mungkin ya? Iya. Oke, Bu Sri silakan dengan Dr. Hinu. Iya. Halo, Assalamualaikum Dr. Hinu. Sri. Halo. Siap. Waalaikumsalam Bu Sri. Luar Bunda, biasa ya Bu Sri. Maaf, siap. Ini mau menanyakan yang kemarin mungkin biar lebih jelas lagi. Yes. Monggo Bu Sri. Silakan gimana Bu? Yang kemarin mungkin kalau hasil PCR 2 kali itu positif, swab antigennya negatif. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Sudah, itu aja ya Bu Sri ya. Seperti itu mungkin dari kami. Baik, disimak ya Bu Sri. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, terima kasih untuk pertanyaan luar biasanya bahwa bila ada hasil swab positif 2 kali, sementara rapid antigennya negatif, berarti pertama tadi rapid antigen terdeteksi positif bila pasien masih dalam fase akut 1-7 hari. Tapi hari ke-8 biasanya sudah negatif. Tentunya ketika hari ke-8 negatif, tetap kita harus menindaklanjuti untuk swab PCR.
karena keakuratannya swab PCR lebih tinggi. Kalau rapid antigen itu sekitar 96,8%, kalau PCR 98 sampai 99%. Karena yang kita deteksi adalah materi genetik dari badan virus. Kalau rapid antigennya negatif sudah kita abaikan. Tapi ketika pasien itu bergejala, kemudian dia kontak erat dan ternyata hasil PCR-nya positif, ya kita pakai pedoman yang PCR positif, Bu Sri. Jadi kita pakai pedoman yang PCR positif. Dan PCR positif ini ketika pasien masih bergejala, tetap harus isolasi mandiri sampai 10 hari. Ketika masih ada keluhan ditambah 3 hari. Masih ada keluhan sambung 3 hari lagi. Sampai 3 hari bebas keluhan, Bu Sri. Dan itu semua sebenarnya ada dalam pantauan puskesmas setempat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Sri. Kira-kira ada keluhan bagaimana lagi ya kira-kira, Bu Sri? Monggo. Oke, kalau Bu Sri masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kalau misalkan via WhatsApp juga di 0821 3264 109 ya. Kalau mau telepon lagi juga nggak apa-apa deh, boleh, silakan. Mungkin ada yang masih ada yang ingin dikonsultasikan juga dengan Dokter Hinu. Nah, Dok, ini saya juga ingin sapa dulu. Ada Pak Muzaki yang ada di Skodono ya. Kirim WhatsApp di 0821 3264 109 di redaksi. Dok, selamat pagi dokter. Saya ingin bertanya sedikit dengan Dokter Hinu. Lebih akurat mana rapid test antigen dengan swab PCR? Karena banyak terjadi ketika menggunakan rapid test hasilnya positif, tapi ketika dites lagi menggunakan swab PCR hasilnya negatif. Gimana? Oh ya, nah hasilnya negatif begitu ya. Begitu sebaliknya, hal apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada hasil tes tersebut? Juga ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Pertanyaannya, apakah akan menyebabkan dampak yang membahayakan bagi kita yang sering bepergian dan harus melakukan swab PCR atau memakai rapid test antigen dengan jarak yang berdekatan? Jadi dua, ya boleh, silakan Dok. Ada yang bergabung lagi? Oh putus. Oh ya, oke, silakan. Ya Dok. Terima kasih untuk Pak Muzaki dan Bu Vina. Bu Vina ya. Kalau untuk Pak Muzaki, untuk hasil-hasil rapid ini, kalau rapid antigennya positif, ternyata PCR-nya negatif, kita lihat dulu Bapak. Kalau positif itu tentunya pasien ini, positif itu yang rapid antigen itu, berarti pasien ini masih dalam fase akut. Lah kita lihat dulu, 14 hari kemudian dari fase akut, hari ke-14, bisa dipastikan bahwa ketika sebagian besar ya sebenarnya ya, ketika diperiksa PCR hasilnya sudah negatif. Ketika sudah negatif ya kita lebih akurat yang PCR. Jadi rapid antigen itu memang bisa positif, tapi nanti hari ke-8 dia akan negatif. Dan swab PCR itu pun bisa negatif ketika melewati fase inkubasi. Untuk virus COVID, masa inkubasinya itu paling cepat 3 hari, paling lama 28 hari. Yang sering kita pakai 5-7 hari. Setelah perawatan itu ya Dok ya, dilakukan perawatan itu. Inkubasi itu begini Mbak Tika atau sahabat Suara Sidoarjo. Inkubasi itu masa ketika virus masuk ke dalam tubuh sampai timbul gejala. Oh oke. Iya. Virus masuk dalam tubuh belum tentu langsung virus masuk langsung bergejala. Bereaksi. Iya gitu ya? Belum. Jadi itu paling cepat 3 hari, paling lama 28 hari. Yang sering masa inkubasi itu 5-7 hari. Tapi untuk amannya pemerintah menyatakan untuk inkubasinya 14 hari. Jadi untuk swab PCR, ketika masa hari pertama sampai ke-7 rapid antigennya positif, bisa memang pasti akan terdiagnosa positif, tapi hari ke-8 rapid antigennya bisa negatif. Tapi kemudian ditindaklanjuti dengan swab PCR bila dia dari hari pertama sudah melebihi hari 14, hari ke-15 baru di swab PCR, ya hasilnya bisa negatif PCR-nya. Nah, kemudian tadi ditanyakan mana yang harus kita jadikan pedoman untuk rapid antigen atau PCR. Kita tetap
pedomannya yang lebih akurat PCR karena keakuratannya PCR itu 98 sampai 99%. Kemudian dari Bu Vina yang berbahayakah untuk bepergian yang setiap kali itu memang pernah dibahas di kami di kalangan dokter. Bagaimana kondisi jadi swab itu pengambilan swab rapid antigen atau swab antigen dengan swab PCR itu pengambilannya sama, Mbak Tika atau Bu Vina. Pengambilannya sama, yaitu mengambil lendir, sampel lendir yang ada dalam hidung. Kita ketahui di kafum nasi atau rongga hidung itu ada yang namanya konka inferior, konka media, dan konka superior. Dan cotton bud atau alat stick yang dipakai untuk mengambil sampel itu panjang. Itu harus masuk melewati konka inferior, media, superior, bahkan sampai notok ke os sphenoidalis. Karena di sanalah berkumpulnya lendir-lendir yang menjadi sarang virus. Itu akan diputar 5 kali putaran. Lah, baru kita dapatkan hasil lendir yang bagus. Pertanyaannya, bagaimana bila hidung ini atau kafum nasi atau rongga hidung ini bolak-balik dimasukin sama stick tadi, apakah bermasalah? Itu sempat kita dialog atau share dengan sesama dokter. Ternyata yang kemarin teman-teman dari Unpad yang sedang melakukan penelitian melakukan penelitian vaksin itu juga ingin melakukan penelitian bagaimana kondisi hidung yang bolak-balik harus dimasukin stick untuk dilakukan swab. Apakah akan merusak struktur epitel mukosa yang ada di dalam rongga hidung atau bagaimana? Itu masih dalam penelitian, mungkin saya belum bisa menjawabnya, Mbak ya. Tapi tentunya karena ini kebutuhan untuk bepergian, untuk keamanan bersama, mencegah penularan virus ya harus kita jalanin, harus kita harus kita lalui proses-proses bahwa setiap bepergian harus dilakukan swab, baik rapid antigen atau bahkan swab PCR ya monggo harus dilakukan memangnya karena itu saat ini kita memang masih dalam masa pandemi. Mungkin demikian Bu Vina, Mbak Tika. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi ada telepon terputus ya. Silahkan yang ingin menghubungi kembali bisa bergabung di 0318961514 ya. Sekali lagi WhatsApp redaksi. Saya ditemani oleh Anita pagi ini. Anda bisa gabung di 0821326409. Nah, Dr. Hindu, hal apa lagi nih yang terkait COVID terkait dengan rapid test dan juga pemeriksaan swab yang ini seringkali ini menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat kita. Kalau selama ini pengalaman Dr. Hino untuk menemuinya di lapangan seperti apa sih, Dok? Untuk maksudnya yang rapid antibody atau rapid mungkin antigen? Yang banyak yang keliru dengan istilah itu atau mungkin pengalamannya selama ini bagaimana begitu? Mungkin menemukan masyarakat yang melakukan pemeriksaan ke Puskesmas Sidoarjo. Nah, lantas masih bingung ini mau periksa apa gitu. Kondisinya bagaimana? Apakah memang dari pihak tenaga kesehatan mengarahkan dulu untuk rapid test antigen atau langsung diarahkan ke swab PCR sih sebetulnya? Siap. Begini Mbak Tika. Kalau kami, karena kami adalah salah satu UPT, unit pelayanan teknis di bawah Dinas Kesehatan ya Kabupaten Sidoarjo, kami tentunya pasti akan menjalankan instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lah, saat ini kami di awal-awal pandemi memang kita melaksanakan rapid antibody karena adanya alatnya masih seperti itu untuk pemerintah. Tapi semakin ke sini, semakin ke arah belakangan ini kita sudah melaksanakan yang lebih akurat lagi yaitu rapid antigen. Untuk pemeriksaan ini sebenarnya masyarakat bisa melaksanakan pemeriksaan sendiri secara mandiri, monggo. Bila merasa bahwa saya kemarin satu mobil dengan si A, ternyata si A sakit, masuk rumah sakit, terus didiagnosa corona atau COVID. Berarti saya harus periksa sendiri, monggo silahkan itu bisa itu Mbak Tika. Dan itu banyak terjadi di wilayah kerja puskesmas kami yaitu Puskesmas Sidoarjo karena kami lingkungan perkotaan sehingga kesadaran masyarakat untuk kesehatan pribadi itu lebih tinggi.
mereka rata-rata melakukan swab PCR sendiri, langsung swab PCR Mbak Tika. Tidak melalui rapid antigen, tidak. Kan memang lebih baik langsung ke swab PCR. Dan swab PCR saat ini kalau dulu memang harganya sekitar 3 juta kurang sedikit, tapi saat ini pemerintah sudah menetapkan bahwa rata-rata swab PCR harus 900.000. Tapi ada banyak rumah sakit yang 600, 650 juga ada. Kemudian masyarakat yang merasa menyadari bahwa dia butuh sehat untuk keluarganya, jadi semua anggota keluarganya karena merasa kontak terus mandiri. Sebaiknya ketika mereka melakukan mandiri hasil apapun, apalagi ketika hasil positif, tolong dilaporkan ke kami Puskesmas Sidoarjo, Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Dilaporkan sehingga kami bisa menindaklanjuti tracing. Tapi seandainya Bagaimana dokter bila kami dari keluarga yang kami tidak memahami prosedur harus swab dan lain-lain, kemudian kesulitan tentang anggaran dan lain sebagainya, yang dilakukan sebaiknya saat ini adalah protokol kesehatan. Jangan lepas masker, jangan kendor ketika ada di pelayanan publik. Kemudian kalau memang tidak perlu berkerumun ya jangan berkerumun, hindari kerumunan. Kemudian kalau memang harus beli makanan, sebaiknya tidak makan di tempat tapi dibawa pulang, dibungkus dibawa pulang. Kemudian sering cuci tangan pakai sabun air mengalir walaupun ada hand sanitizer, jaga jarak dan lain sebagainya. Bila itu dilaksanakan dengan makan yang gizi seimbang, tentunya yang mengandung lengkapnya yang ada susu, telur, daging atau ikan. Monggo salah satu ada sayur, ada buah. Bila kita melaksanakan semua protokol kesehatan itu, insya Allah kita di kondisi tetap sehat sehingga imunitas kita terjaga. Tapi ketika kami sudah melaksanakan kesehatan seperti itu, protokol kesehatan seperti itu, saya sakit, batuk, pilek, lemes, baiknya masyarakat segera menghubungi puskesmas setempat. Nanti puskesmas lah yang akan menentukan, Bapak Ibu nanti kita lakukan, kita jadwalkan swab ya, atau kita lakukan rapid antigen ya, nanti puskesmas yang mengagendakan kegiatan seperti itu. Masyarakat hanya melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ketika kondisi badan sakit, menghubungi puskesmas setempat. Itu saja sebenarnya Mbak Tika. Simpel ya, simpel sekali nje. Terima kasih. Terima kasih juga. Ini ada teman-teman saya juga sedang nonton juga ternyata ini ya. Terima kasih. Ada siapa saja ini ya yang WhatsApp saya. Ini lagi kompakan sepertinya. Terima kasih atas nama Mas Ton. Teman-teman MC Sidoarjo ini ya. Mas Ton dan juga Ari. Terima kasih sudah bergabung di YouTube Live Suara Sidoarjo. Saya ke redaksi dulu, Dokter Hinu. Ada yang bergabung juga, Nita? Ya, baik. Tika, di sini sudah ada yang bergabung di WhatsApp redaksi dari Mbak Vida di Candi. Dok, saya habis rapid test, hasilnya IgM saya reaktif dan IgG non reaktif. Artinya apa ya? Apakah saya harus di swab? Ya. Baik. Silakan. Ya. Atau saya bacakan lagi, ada pertanyaan lain sekalian ya? Siap. Boleh ya. Boleh, Mbak Tika. Nah, ini saya juga ingin sapa dulu. Selamat siang. Ada Alfas dari Tanggulangin. Mau bertanya kepada Dokter Hinu, bagaimana tanggapan Dokter Hinu mengenai artis-artis di televisi yang hanya memakai face shield saja tanpa memakai masker dengan alasan mereka sebelumnya sebelum pelaksanaan syuting ini sudah dilakukan rapid antibody atau rapid antigen. Bahkan swab PCR. Nah, deh. Aduh, kok nggak nanyain? Ini pertanyaan jebakan ini ya. Itu dia. Nanti saya buka itu, Mbak. Artis di televisi, kalau artis di radio kayak saya gimana? Waduh, itu beda ya. Dok, silakan tadi, Dok. Terima kasih. Pertama untuk yang Bu Vida ya, Mbak Vida mungkin ya. Mbak Vida yang dari Candi. Kalau memang rapid antigennya IgM-nya positif, IgG-nya negatif, berarti Mbak Vida sedang dalam fase akut. Dia sedang dalam fase akut. Dia ada virus masuk dan itu masih dalam jangka 1-7 hari. Sebaiknya semua hasil pemeriksaan rapid antigen ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab PCR untuk menentukan apakah betul ini terkena COVID-19 atau tidak. Sebaiknya begitu untuk Mbak Vida. Kalau untuk ini Mas Alfat, ini adalah cinta saya ternyata.
Ini tamu ya, ini fans favorit saya. Iya, ini anak sulung saya, Mbak. Ini jebakan ini untuk mamah ya. Ternyata putra sendiri itu ya. Mamanya ini masuk TV artis juga loh ini loh ya. TV YouTube ya Sarah Sidoarjo. Tadi itu sudah direncanakan berarti ya. Saya nggak tahu ini ya. Kalau untuk Mas Alfat, alhamdulillah beliau juga salah satu kolega kita, teman sejawat Mbak. Nggih, beliau dokter di salah satu rumah sakit ya. Oh, Masya Allah. Ini sebenarnya jebakan aja ini. Nanti harus diuyel-uyel sesuai rumah ya. Oke. Mas Fat, untuk artis-artis, biasanya artis-artis itu mereka punya pemeriksaan berkala di studio itu. Misalkan Raffi Ahmad dan kru itu punya pemeriksaan berkala sebelum mereka masuk. Mereka akan dilakukan swab PCR langsung, swab PCR, dan sehingga karena merasa di swab hasilnya negatif, mereka bisa dengan bebas, kadang tanpa masker, hanya face shield doang, nggih, Mbak Tika ya, atau jarang ya pakai masker ya, memang ya face shield saja, dan kadang mereka dengan gampang berdekatan jaraknya, ya, mungkin karena merasa hasil swab PCR-nya sudah negatif. Yeah. Dan tentunya untuk pengelolaan atau protokol kesehatan karena kita tahu untuk media visual itu mungkin lebih perfect dalam protokol kesehatannya, karena mereka akan terus menghibur kita sehingga mereka harus menjaga kondisi kesehatan mereka sendiri. Jadi ruangan-ruangan tentunya sudah ada air purifier, ada UV untuk menghilangkan virus-virus itu, kemudian didesinfektan setiap berkala, maksudnya setiap pagi, sore, dan sebelum artis-artis masuk tentunya sudah dinyatakan benar-benar sehat sehingga mereka bisa ada yang bebas tanpa masker tapi hanya face shield saja. Memang sebenarnya itu yang membuat masyarakat masyarakat tidak pernah tahu belakangnya berproses bagaimana, mereka kan tidak tahu. Jadi kesannya kan kok artis-artis tidak memberi contoh ya ke kita gitu ya. Tapi saya pernah mendengar mereka menyampaikan bahwa kami semua ini sudah di swab PCR secara berkala dan semua protokol kesehatan sudah kita lakukan untuk studio-studio artis-artis itu. Demikian mungkin Mbak Tika. Tapi kalau swab PCR yang terlalu sering itu seperti apa, kita masih tunggu itu tadi katanya masih ada penelitian. Itu yang meneliti yang membuat vaksin, yang sedang penelitian vaksin yang dulu kan vaksin sudah selesai di Unpad. Kemudian mereka ingin melanjutkan penelitian bagaimana ketika seorang ini sering dilakukan frekuensi untuk dilakukan swab PCR-nya, apakah berpengaruh dengan epitel di mukosa hidungnya begitu ya mungkin ya. Nah ini dia yang kita tunggu. Nanti kita undang lagi Dokter Hindu ya untuk menyampaikannya. Baik Dok, tidak terasa kita sudah masuk di sesi akhir untuk perbincangan kita pagi hari ini. Pesan penting apa nih yang ingin sekali lagi disampaikan untuk masyarakat Sidoarjo, sahabat suara Sidoarjo, masih berkaitan dengan tema kita pagi ini Dok, silakan. Siap. Halo sahabat suara Sidoarjo yang tentunya menjadi kebanggaan dari Kabupaten Sidoarjo, bahkan menjadi bagian dari Indonesia. Saat ini kita masih tetap dalam kondisi pandemi sehingga kita harus tetap ada 3M, ada 5M, ada 7M. Silahkan dikembangkan sendiri. Kalau 3M tentunya selalu pakai masker bila ada di pelayanan publik kecuali di dalam rumah. Kecuali juga di dalam rumah bila tidak ada satu anggota keluarga pun yang sedang isolasi mandiri. Kemudian sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, lalu menjaga jarak. Ditambah lagi boleh menghindari kerumunan, seperti itu. Dan lain-lain MM yang lainnya bisa dikembangkan sendiri ya. Tentunya dengan kesadaran penuh secara bersama-sama kita seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo bahkan Indonesia, kita jangan berkecil hati, kita akan bisa melewati fase-fase yang sangat berat di kehidupan kita saat ini. Dan saat ini pemerintah Indonesia atau bahkan seluruh dunia sedang menjalankan proses vaksinasi. Dan alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten yang
terbaik atau juara 1 untuk pelayanan vaksinasi terbanyak. Dan ini masih gelombang pertama untuk tenaga kesehatan, masih ada 3 gelombang lainnya, baik untuk pelayanan publik, untuk TNI Polri maupun untuk masyarakat umum. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu bahagia. Jangan lupa, sekali lagi protokol kesehatan tidak boleh diabaikan. Demikian dari saya, terima kasih. Bersedia bergabung ya di dialog kesehatan ya Mbak Tika. Terima kasih sekali. Iya, terima kasih banyak Dr. Hinu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga. Semangat selalu untuk tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sidoarjo ya. Sampai jumpa lagi Dr. Hinu. Sama-sama Sukses selalu. Mbak Tika ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.